Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ramawati dari Prodi Tetris Matematika di Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis vektor, yaitu aplikasi vektor menghitung luas segitiga di ruang R3. Apakah yang kamu ketahui dari aplikasi vektor menghitung luas segitiga di ruang R3? Kenapa sih harus pakai metode vektor, bukan rumus luas segitiga biasa? Nah, mengapa sih? Yang pertama yaitu presisi di ruang R3, yaitu yang memudahkan perhitungan objek yang berada pada koordinat 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Di ruang dimensi 3 R3, segitiga seringkali terletak pada posisi miring yang sangat sulit mencari tinggi segitiga secara manual menggunakan rumus sekolah dasar. Yang kedua yaitu metode praktis atau penyederhanaan rumus. Menghindari kerumitan mencari tinggi segitiga pada bidang miring, dengan koordinat X, Y, dan Z kita bisa menghitung luas dengan pasti tanpa perlu menggambar atau memproyeksikan bidangnya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu korelasi geometris atau efisiensi cross product, yaitu yang memanfaatkan sifat determinan dan perkalian silang untuk menentukan dimensi luas secara analitis. Vektor menyediakan alat bernama cross product. Hasil dari perkalian silang dua vektor bukan hanya menghasilkan vektor baru, tetapi besar atau panjangnya secara matematis sama dengan luas jajaran genjang yang dibentuk kedua vektor tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama memahami representasi vektor di R3, yaitu mengidentifikasi dan menyusun vektor berdasarkan dua titik koordinat di ruang dimensi 3. Nah, yang kedua, menguasai operasi perkalian silang atau cross product, yaitu melakukan perhitungan determinan matriks untuk menghasilkan vektor baru yang tegak lurus atau ortogonal. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui cara menghitung luas segitiga yang berada di koordinat X, Y, Z secara presisi. Nah, jika kita mempunyai 3 titik koordinat, bagaimana sih cara termudah untuk menghitung luas segitiga yang terbentuk tanpa harus menggunakan penggaris secara fisik, yaitu solusinya dengan menggunakan operasi cross product. Nah, cross product itu adalah perkalian silang atau operasi matematika yang digunakan untuk menghitung vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor lainnya. Bayangkan jika kamu memiliki dua vektor yaitu A dan B yang terletak pada bidang datar. Nah, cross product A dikali B akan menghasilkan vektor C yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama yaitu diketahui titik-titik A yaitu 1, 2, dan 3, untuk titik B yaitu 4, negatif 1, dan 2, untuk titik C yaitu 0, 1, dan 5. Nah, pertanyaannya, tentukan vektor AB dan AC dan hitunglah luas segitiga ABC. Nah, selanjutnya penyelesaiannya yaitu yang pertama, vektor AB yaitu rumusnya panjang vektor AB sama dengan B dikurangi A yang menghasilkan 3, negatif 3 dan negatif 1. Nah, untuk vektor AC-nya yaitu C dikurangi A, yaitu 0 dikurangi 1, 1 dikurangi 2, dan 5 dikurangi 3, yaitu yang menghasilkan negatif 1, dan 2. Nah, caranya AB, B dikurangi A yaitu 4 dikurangi 1, negatif 1 dikurangi 2, dan 2 dikurangi 3. Sehingga menghasilkan 3, negatif 3, dan negatif 1. Nah, untuk mencari luas segitiga, kita harus mencari hasil perkalian silang atau cross product antara dua sisi segitiga vektor AB dan AC. Lalu mencari panjang atau magnitudo yang hasilnya negatif 7, negatif 5, dan negatif 6. Dan terakhir kita kalikan dengan 1/2. Nah, pada baris pertama ini ada I, J, dan K, itu adalah arah sumbu koordinat X, Y, dan Z. Nah, yang baris 2 ini adalah T,
3, negatif 3, dan 1 ini adalah komponen dari vektor AB, dan baris ketiga ini adalah negatif 1, negatif 1, dan 2 ini adalah komponen dari vektor AC. Nah, cara memecah matriks besar tadi menjadi hitungan ini, EIJK, itu kita menghitung dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, yaitu yang pertama, kita mencari I-nya ini dengan kita menutup kolom ini. Kita tutup kolom I-nya, lalu kita silangkan angka yang tersisa, yaitu negatif 3 dikali 2, dikurangi negatif 1 dikali negatif 1 yang menghasilkan yaitu negatif 7I. Nah, begitu juga yang J ini, yaitu kita tutup yang J, kolom J. Nah, untuk mencari kolom J-nya ini, nah kita tutup dulu kolom J-nya, kita kalikan angka yang tersisa. Nah, untuk J ini kita kasih tanda negatif karena yang I itu positif, yang J negatif, dan yang K itu positif. Nah, yang akhirnya ketemu AB dikali AC itu adalah negatif 7, negatif 5, dan negatif 6. Nah, untuk luas segitiga ABC-nya kita tinggal masukkan ke rumus yang awal tadi, yaitu setengah dikali panjang vektor AB dikali AC. Jadi di sini setengah dikali akar min 7 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2. Yaitu hasilnya 1/2 akar 110 sama dengan 5,24 dengan satuan luas. Nah, kesimpulannya, vektor bukan hanya sekedar garis berarah. Dengan memahami operasi cross product, kita dapat menentukan luas permukaan sebuah bidang di ruang 3 dimensi dengan sangat akurat hanya dengan modal titik-titik koordinatnya saja. Nah, untuk pembuktiannya secara langsung, kita akan membuktikan dengan aplikasi atau web GeoGebra. Nah, yang pertama kita masukkan ketiga titik yang diketahui pada panel input sebelah kiri. Ketik A sama dengan 1, 2, dan 3, lalu kita ketik enter. Lalu kita ketik B, 4, negatif 1, dan 2, lalu tekan enter. Lalu kita ketik C yaitu 0, 1, dan 5, lalu kita ketik enter. Nah, GeoGebra akan otomatis menampilkan ketiga titik tersebut di ruang 3D. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tuh. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai komponen vektor seperti yang kita hitung manual, yaitu pertama ketik U sama dengan vektor A dan B. Nah, GeoGebra itu akan menampilkan hasil 3, negatif 3, dan negatif 1. Nah, lalu ketik V sama dengan vektor A dan C, itu GeoGebra akan menampilkan negatif 1, negatif 1, dan 2. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika kita putar, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu membuat segitiga atau menghitung luasnya, yaitu menggunakan poligon A, B, dan C. Kita ketik poligon. Setelah itu kita enter. Nah, GeoGebra itu akan membentuk bidang segitiga di antara ketiga titik tersebut. Nah, lihat pada panel samping, nilai yang muncul di sebelah nama poligon itu biasanya berlabel T1 atau poli 1. Nah, itu adalah luas segitiga. Nah, nilainya itu akan menunjukkan sekitar 5,24. Nah, seperti ini tampilan segitiganya. Nah, ini yang dinamakan segitiga itu miring terhadap pada bidang 3D. Nah, jadi valid ya hasilnya antara hitungan menggunakan vektor manual dengan menggunakan GeoGebra. Sekian hasil dari hitungan kita kali ini. Sekian penjelasan saya tentang analisis vektor, aplikasi vektor menghitung luas segitiga di ruang R3. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.